Hadis yang ke-18 diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar. Abi Dzar itu siapa nama aslinya? Namanya Jundub bin Junadah. Selain itu juga dari Abi Abdurrahman, Bapak Abdurrahman yang namanya Mu'ad bin Jabal. Beliau keduanya sahabat. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul itu bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada. Dan ikutkanlah atau ikutilah keburukan dengan perbuatan baik, sehingga dengan perbuatan baik tersebut akan menghapus keburukan-keburukannya. Dan berakhlaklah terhadap sesama manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat Imam Tirmidzi, dan ini merupakan hadis yang hasan. Ada yang mengatakan hasan juga sahih, bukan dhaif. Kenapa dawuh ittaqillaha haitsuma kunta ini viral ya? Karena ini penting sekali. Jadi kalian bertakwa, kalian takut pada Allah itu bukan saat di masjid saja, bukan saat ngaji saja, bukan saat menghadiri pengajian saja, tapi ya dimanapun tempat. Waktu kerja, waktu sekolah, waktu pasar, waktu bepergian, dan lain sebagainya. Ya karena justru di luar sana, selain di majelis pengajian, itu godaan itu semakin berat. Kalau di masjid jelas nggak ada sajian kemaksiatan di situ, tapi di luar sana banyak sekali, sehingga kamu itu harus selalu bertakwa. Jadi jangan memanfaatkan keadaan. Kalau dilala nanggone wong hajatan, ono pesta miras misalnya, ikut-ikutan mumpung ada. Kamu berarti takwanya itu kumat-kumatan. Agining sawah, mandeng sawai tonggone ombo, iki tek patroli ya, lemah men dadi ombo lemahku. Iku jenenge ora takwa. Padahal jarine ahli ibadah, ahli sholat. Ketika di pasar juga takwa. Dalam saya jual, ini pumpung laris-larisnya, timbangannya tak kurangin aja, biar semakin banyak untung. Ini berarti tidak takwa. Di kantor DPR membahas masalah dana, pencairan dana,
Ini biar balik modal. Saya tuh dulu modal jadi caleg itu habis-habisan. Saya harus kembali balik modal ini. Waktu jadi lurah saya itu habis-habisan waktu nyalon. Sekarang sudah jadi Pak Lurah. Uang yang paling banyak harus masuk aku. Ini namanya tidak istiqomah dalam takwanya. Atau bahkan tidak dikatakan sebagai orang yang takwa. Ketika orang sudah takwa, dimanapun mestinya wedi karo Gusti Allah. Sebab mau kemanapun Allah itu tahu sampean di mana, apa isi hati sampean, bahkan sampean itu umpetan di bawah atau umpetan di dalam batu besar sekalipun. Jadi semua gerak-gerik kita itu ada yang ngawasin. Wadbi sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Ketika kamu kepeksa melakukan Allah, ya, baik itu disengaja maupun tidak, maka ikutilah keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Misalkan hari kemarin kamu sempat nyuri mangganya tetangga, maka sekarang kamu harus istighfar, minta halal, kemudian sodakoh dengan hartamu, sehingga keburukan-keburukan itu akan sirna, terhapus dengan kebaikan-kebaikanmu. Jangan justru kebaikanmu diikuti oleh keburukan-keburukan. Kebaikanmu ngaji, kebaikanmu sregep jamaah, tapi dipamer-pamer ke wong, itu namanya riya, akhirnya musnah sudah pahala daripada kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang bagus. Contoh dikasih tetangga, maka kita harus terima kasih. Terima kasih atau syukur. Jangan cuma terima kasih kepada Allah. Terima kasih juga kepada orang lain. Sebab man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, maka berarti tidak tahu terima kasih kepada Allah. Sekalipun kamu baca alhamdulillah nganti ndower, tapi nggak bisa ngregani tonggone, nggak bisa ngregani koncone, sampean itu belum termasuk sebagai orang yang bersyukur, sebagai orang yang berterima kasih. Apalagi masalah akhlak ini, akhlak, adab. Ini penting sekali. Apalagi kita hidup di Jawa, harus menjawani. Sepinter apapun sampeyan, tapi enggak berakhlak, maka tiada lain kayak iblis. Karepe aku luwih pinter, aku luwih ngalim, aku luwih sugih, aku luwih ganteng, aku luwih berkuasa. Ini sifat-sifat iblis. Karena orang itu sudah diajari oleh iblis
ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Maka merasa sombong, kumalungkung itu adalah tantangan terberat. Semua manusia berpotensi sombong. Ya, senajan wis ngaji sombong-sombong pirang-pirang. Bahkan terkenal ini penyakit wong alim kadang sombong. Itu belis itu ngalim itu. Karena aksaruhum ilman wa amalan. Belis itu paling banyak ilmu dan amalnya semula itu. Tapi gara-gara tidak berakhlak didhawuhi karo Gusti Allah kon hormat, inhina, berkungkung, tawadhu karo Nabi Adam, akhirnya dikewalat, digawe kualat selawase urip ora bener dan menjadi penghuni neraka yang kekal. Ini. Jadi masalah hati itu perlu di manajemen sebaik-baiknya. Tata lahire menungso secara lahir itu bagus. Kadang ya ketone andap asor. Nek salaman ya ngambung tangan. Tapi neng ngarepe neng burine ngiwi-wi atau menghina, menceritakan keburukannya. Atau di depan bagus, di belakang bagus, tapi hatinya tidak bagus. Aku sebenarnya tadi cuma ngurmatin aja, salaman, cium tangan, munduk-munduk. Tapi hati saya itu nggak terima sebenarnya, gengsi dan sorry ya. Nah ini penyakit yang membahayakan. Banyak kafir Quraisy yang sebenarnya mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, tapi mereka nggak mau bersyahadat, menyaksikan, nggak mau bersaksi. Karena apa? Ada hasud di dalam hati. Sesama nasab yang mulia, nasab Quraisy. Maksudnya Quraisy itu kan kabilah yang paling mulia di tanah Arab. Ibaratnya kenapa bukan aku yang jadi nabi? Ada hasud. Maka dari itu karena hasudnya itu bisa menghalangi seseorang dari hidayah. Kayak Abu Lahab. Menghalangi dirinya dari hidayah sehingga tidak pernah seumur hidupnya dikatakan sebagai orang yang beriman. Iki berarti gara-gara sombong, gara-gara hasud. Enggak kelihatan bentuknya, tapi ada. Itulah penyakit hati kita. Semoga kita itu bisa memanajemen hati dengan baik. Jangan sampai kesombongan kita, kehasudan kita kepada orang lain itu membuat kita terjerembab jauh dari hidayah. Makanya dalam Al-Quran ada dawuh wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Di Adhkar kemarin itu ayat Quran wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kamu ikuti Nabi, ikuti petunjuk Rasul supaya kamu mendapatkan hidayah.
Nah, berarti kalau kamu tidak mau mengikuti petunjuk Rasul, bahaya. Kamu malah menjauhi Rasul. Bisa jadi kamu itu tidak mendapatkan petunjuk, malah tersesat. Ikuti Rasul gimana? Sekarang tuh nggak ada Rasul, nggak ada Nabi, ada pewaris Nabi yaitu ulama. Makanya kalau menghina ulama, merendahkan ulama itu kuwalat. Artinya bukan berarti mengikutinya, tapi malah menjauhinya. Quran nek mengikuti dapat petunjuk, berarti kan nek dibalik kalau menghindar atau bahkan membenci itu jauh dari hidayah alias tersesat. Tuh hadis yang ke 18 kurang lebih seperti itu.